kalau seseorang yang kencing berdiri, bisa saya pastikan dan saya sudah uji coba, ternyata masih ada sisa. Di saat seseorang buang air kecil dia berdiri, maka posisi kelep seperti ini. Ini, ya toh? Seperti ini. Panjang, ngapunten, di dalam masjid, tapi karena ini kedokteran harus saya sampaikan. Untuk perempuan kantong kencing, terus kemudian ada namanya uretra, saluran yang keluar, itu panjangnya 1 sampai 3 senti untuk yang perempuan. Jadi sangat pendek. Tetapi kalau untuk yang laki antara 5 sampai 7 senti. Jadi panjangnya uretra, kalau dalam bahasa kedokteran disebut penis, atau bahasa Indonesia itu yang dinamakan burung, ya toh. Ini panjangnya adalah 5 sampai 7 senti. Nah, dari 5 sampai 7 senti itu kelepnya ada di pangkal. Jadi bukan di ujung. Bukan di ujung daripada burung atau penis tadi, yang ini tadi bukan di ujung. Tetapi di pangkal. Jadi di kantong kencing, di pangkalnya itu inilah tempat kelep. Pernahkah kita bertafakur tentang kelep? Siapa yang membuka dan menutupnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Kalau seandainya dibuka terus, Pak, celek, buka terus, gimana kira-kira kita? Ngompol semua, Pak. Atau sebaliknya, kalau seandainya nutup enggak buka, gimana kira-kira? Kita enggak karu-karuan, Pak. Enggak usah lama-lama, 1 hari saja nutup enggak karu-karuan. Bagaimana cara toharoh yang benar? Cara toharoh pertama, cara kencing yang benar adalah hendaklah jongkok. Siapa yang mengajarkan kencing berdiri? Itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Kalau anak kecil, waktu kita masih kecil ya, kalau anak perempuan disuruh jongkok. Tapi kalau anak laki, dipegang ketiaknya, atau bahasa Jawanya keleke, pegang, benar kan Pak? Celak, begini kan, disuruh kencing berdiri. Bahkan kadang-kadang anak-anak kalau ada yang kencing jongkok, dibilangi, oh kayak anak perempuan. Kencingnya kayak anak perempuan. Ini satu ajaran yang perlu kita luruskan. Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? 1, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Celak, ini tadi di belakang. Ini. Begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Jadi ini, monggo, latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya ndak beres, wudhunya pasti ndak beres. Kalau wudhunya ndak beres, sholatnya ndak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba kamar mandi, saya kencing berdiri. Banyak kan di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan banyak Pak.
Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya ambil tisu, saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya ruku, saya coba di kamar mandi, saya ruku. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya pakai celana dalam dari katun, atau dari kain. Kira-kira tampak nggak? Nggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis nggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wudhunya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Jadi ini seperti ini, bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini jangan gini. Ini jangan. Nah, gini duduknya enak banget. Plek, ini kemudian dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi klep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, seret, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Seret, akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis, kencing, habis, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, dia berubah. Berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Celek, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali gak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar. Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, set. Kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut. Ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan cas begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut. Kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah bus, dia akan keluar. Tetapi kalau lego kini, belum. Jadi tidak keluar. Gampang ya, seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk, bagaimana cara berdehem yang benar? Saya bertanya. 15 hari baru tahu dengan cara tarik nafas. Nah, bukan cara berdehem kayak orang mau lewat ada sandalnya. Bukan. Jadi caranya adalah tarik nafas. Nah, itu harus latihan sebanyak 3 kali. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu pun juga berdehem. Ini jarang kita dapatkan untuk berdehem ini, Pak. Yang ketiga adalah dengan cara diurut. Untuk yang perempuan itu adalah ditekan dengan menggunakan tangan kiri, ditekan di atas ini. Nanti kapan-kapan kalau ada pengajian khusus ibu-ibu, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menekan daripada kantong kencing dari atas. Plek, ditekan, dia akan keluar. Kalau untuk yang laki-laki, itu adalah dengan cara mengurutnya. Bagaimana cara mengurutnya? Adalah dengan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan.
Kemudian dengan tangan kiri itu cara mengurutnya bukan dilingkarkan. Nah, sebelum saya menceritakan tentang bagaimana cara ngurut, biasanya kadang-kadang ngapunten ini disentik. Benar, ini disentik, benar. Saya pengajian di mana-mana itu ternyata dokter itu harus disentik dokter. Nah, kalau disentik seperti ini tujuannya betul supaya tuntas, tapi caranya yang salah. Kenapa? Di saat begini, maka dia akan ke paha sini dan ke paha sini. Celetik. Dan tidak terasa. Kenapa? Karena kita sudah biasa pakai celana, sehingga tingkat kepekaan daripada ini sudah sangat sedikit. Sensitifnya sangat sedikit, sehingga tidak terasa kalau kena hanya percikan 1 atau setengah tetes ke sini dan ke sini. Kemudian kita pun wudu, kemudian sholat, bagaimana badannya? Najis. Bagaimana celananya? Najis. Kita seolah-olah selesai. Belum. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara ditekan. Bagaimana caranya? Bukan dilingkarkan. Jadi bukan dilingkarkan seperti ini. Melingkar? Bukan. Bukan juga kalau ini jam. Lingkar 12, 3, 6, 9. Ya. Bukan jam 3, jam 9. Bukan begini. Bukan seperti ini. Tetapi adalah jam 12, jam 6. Jam 12 itu adalah jempol untuk sebagai penahan, penopang. Kemudian yang jari kelingking. Jari apa ini? Kelingking ya, bahasa Indonesia kelingking ya. Jari kelingking ini adalah untuk ditarik ke depan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dilakukan seperti itu. Kalau untuk yang perempuan dengan cara ditekan. Nanti tempat mana yang ditekan itu khusus untuk ibu-ibu. Ya, bagaimana nanti cara menekan untuk membuang air kecil. Bapak rahimakumullah. Saya ambil satu kesimpulan. Yang pertama, kalau kencing berdiri sudah saya uji coba, sudah saya lakukan, ternyata tidak mungkin kencing berdiri begini. Itu satu, pasti begini. Ya, atau malah begini, maka semakin juntit daripada kelepnya tadi pasti ke atas. Yang kedua, sudah saya coba dengan cara kencing berdiri itu, kemudian dilakukan dengan waktu kita ruku, kita sholat, itu saya coba untuk di kamar mandi ruku, ternyata dia keluar dan saya sudah coba dengan tisu. Jadi bapak-bapak nanti celana dalamnya akan basah, ya toh, tapi nggak kelihatan karena daya serapnya cukup ini, itu kalau kencing berdiri itu akan keluar, tetapi tidak terasa. Kenapa? Karena sudah melalui klep. Kemudian yang ketiga adalah cara hitan yang benar, maka dia tidak ada sisa sama sekali di bawah ini. Kalau masih ada sisa di saat yang tetesan-tetesan yang terakhir, dia akan masuk. Dia akan masuk. Kemudian yang kedua adalah cara duduk yang benar. Cara jongkok yang benar adalah saya ulangi, kaki kiri di belakang, kemudian ini diletakkan di sini dengan nyaman, dengan enak. Ini, terus kemudian posisi yang kaki kanan adalah seperti ini, tapi ini jangan dijatuhkan. Sekali lagi ini bukan dijatuhkan, tapi begini. Jangan bingung, biasa saja, plek, enak, plek, biasa saja. Terus kemudian yang kedua, kalau agak gemuk ini boleh dibuka. Boleh begini, kalau agak gemuk. Yang kedua adalah posisi pundak jangan lurus. Kalau lurus kantong kencing masih seperti ini. Dan posisi daripada klep seperti ini. Harus jong begini. Dengan begini maka posisinya akan ngadep ke bawah. Klep akan ngadep ke bawah. Ini juga akan tekanan. Ini bisa dilihat, ini dia akan menekan sini. Akan ngelipat. Set, dia akan masuk ke dalam. Kedua. Kemudian setelah itu berdehem. Selesai, habis. Kalau belum habis, saya ulangi. Begini, boleh begini. Boleh begini. Ya, untuk apa? Supaya dia akan begini. Dia akan keluar. Akan enggak anyang-anyangan lagi. Terus kemudian yang kedua, berdehem. Cara berdehem, tarik nafas. Jangan biasa. Jadi, kalau hanya belum. Terbukti cara evaluasinya kalau hanya dia di sini. Akan dirasakan di sini. Coba di sini. Tapi kalau tarik nafas pasti di bawah. Dia akan keluar. Tes 3 kali.
Setelah itu baru kemudian dengan cara diurut. Tapi sebelum berdehem, sebelum diurut, tadi kita harus geser supaya dia ini. Bapak-bapak rahimakumullah, sebenarnya